malam hari ini saya akan berbagi tentang Yohanes MD. Johannes MD. Jadi seorang yang punya pengaruh besar di dalam penyebaran agama Kristen khususnya di kota Surabaya. Nah, hari lalu saya menyampaikan ada dua hal penting paling tidak yang saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa yang menghambat bagi pekabaran agama Kristen di Jawa khususnya atau di wilayah-wilayah yang mayoritas penganut Islamnya kuat itu adalah kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda. Dan yang kedua memang gereja yang ada pada waktu itu sangat lemah di dalam menjalankan penyebaran agama Kristen. Namun seorang yang bernama Lonwer, dia mengatakan bahwa meskipun gereja sangat lemah, tapi pekerjaan penyebaran agama yang dilakukan oleh atas inisiatif individu pribadi itu tidak bisa diremehkan. Artinya itu memegang peran yang sangat penting dan tidak diizinkannya lembaga sending secara resmi yang bekerja di daerah mayoritas pemeluk agama Islam justru telah menumbuhkan orang-orang keturunan Eropa yang rata-rata mereka adalah pedagang atau orang-orang pribumi untuk menyebarkan Kristen atas nama pribadi seperti Yohanes MD, Kulen, Kiai Dasimah, Paulus Tosari, dan Kiai Ibrahim Gunggun. Nah, malam hari ini saya akan mengupas bagaimana peran Yohanes MD. Saya akan coba sebenarnya untuk mengupas juga Konrad Lawrence Kulen, tetapi tampaknya waktunya kemungkinan besar tidak cukup kalau membahas dua tokoh, sehingga saya bahas satu dulu, Yohanes MD. Dan situasi sosio-religius Surabaya abad ke-19 itu menarik menurut saya. Yang pertama dari sisi ekonomi, pada abad ke-19 Surabaya itu sudah menjadi salah satu kota yang sangat penting dalam dunia perdagangan dan industri di Pulau Jawa. Jadi itu memang kota yang besar nomor 2 setelah Batavia. Nah, jumlah penduduk Surabaya pada tahun 1815 itu sudah mencapai sekitar 24.574 orang. Dan pada 1857 pertengahan di abad ke-19 naik menjadi 84.973 orang. Dan pada 1858 sudah mencapai 89.039. Menurut laporan dari Nitslan yang ditulis pada 1893, di Surabaya itu telah dibangun berbagai pusat instansi pemerintah, toko konstruksi, pabrik angkatan laut, mesin uap, perusahaan maritim dengan dok terapungnya, gudang pemerintah, dan terdapat banyak penduduk asli sebagai perajin yang terampil, seperti tukang kayu kapal, pembuat senjata, masinis, dan sebagainya. Sehingga di Surabaya pada pertengahan abad ke-19 sendiri sudah terdapat kampung-kampung pengrajin, misalnya kampung Pecantikan. Itu kampung yang berisi orang-orang yang punya keterampilan di dalam mereparasi atau pengrajin jam tangan. Kemudian ada Pesapen, itu terampil di dalam membuat mebel. Kemudian ada Kawatan, kampung Kawatan, yaitu pengrajin tembaga. Ada Pabean, itu pengrajin dari Kuningan. Kemudian ada Bubutan dan Maspati, itu tukang bubut, gading, dan tanduk. Kemudian ada Kampung Baru, itu pengrajin batik. Kemudian ada Kampung Ampel, itu penjahit pakaian. Dan Songoyudan, yaitu pengrajin kulit.
Itu kampung-kampung yang berdiri di Surabaya pada abad ke-19. Nah, ini salah satu gambar dari perusahaan perkapalan di Surabaya. Jadi memang sudah maju Surabaya pada abad ke-19. Jadi banyak industri berat itu dikembangkan, didirikan di Surabaya. Kemudian ini merupakan pasar besar Surabaya pada masa itu yang menurut saya dilihat dari sisi bangunan dan sebagainya ya betul-betul sudah cukup maju. Surabaya sendiri terbagi dalam 4 distrik besar pada masa itu, yaitu ada Simpang, ada Kali Asin, Keputran, dan Dinoyo. Nama-nama ini masih ada di Surabaya, setahu saya Dinoyo dan sebagainya itu masih ada. Simpang. Nah, Simpang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal residen, melainkan juga sebagai tempat tinggal sejumlah orang Eropa. Simpang merupakan kawasan elite Surabaya ini merupakan tempat kediaman bupati yang boleh disebut sebagai tempat yang indah. Terdapat pasar besar dan ada masjid Islam yang dibangun pada 1818 yang dilengkapi dengan 2 menara. Nah, tapi di seberang kawasan kota Eropa, di sepanjang tepi timur Kalimas itu juga terbentang perkampungan orang Tionghoa dengan rumah-rumah yang bagus, kebanyakan dari batu dan sebuah kelenteng Tionghoa yang di sebelah timur perkampungan Cina itu dibatasi oleh perkampungan Jawa. Bagian utara dari kota yang luas tersebut berisi situs pemukiman pertama Surabaya dengan nama Ampel Denta. Sunan Ampel, salah satu wali penyebar agama Islam pertama di Jawa atas izin Pangeran Majapahit membangun pemukiman dengan 3.000 orang pengikut. Itu di Ampel Denta. Nah, menurut catatan dari satu buku yang diberi judul Jones dari Roma yang ditulis pada 1863 itu disebutkan di tentang situasi masjid di Kota Surabaya dan dalam buku tersebut digambarkan bahwa ada jalan masuk begitu ya menuju ke masjid. Di sebelah kiri terdapat bangunan besar dengan kubah besar yang merupakan makam dari tokoh-tokoh yang punya peran penting dalam perkembangan Islam di Surabaya. Meskipun bagian dalamnya tidak seperti masjid-masjid besar yang terdapat di Kairo, di Alexandria, yang lantainya dilapisi dengan karpet, dihiasi dengan lampu gantung dan tempat duduk yang bagus. Namun masjid di Surabaya itu lantainya dilapisi dengan tikar dari jerami padi. Mungkin itu bukan jerami padi yang dimaksud oleh penulis, tetapi itu dari daun pandan. Karena itu biasa kalau di Jawa dulu tikar itu eh, dibuat dari daun pandan. Kemudian atapnya diatur sedemikian rupa sehingga udara bisa masuk secara bebas. Kenapa? Karena hal tersebut sangat cocok dengan iklim di Surabaya yang panas. Terlebih-lebih disebutkan di dalam buku John Dai Roma itu, pada hari Jumat itu akan datang ribuan orang untuk berkumpul melakukan sholat secara bersama-sama. Sehingga saya menangkap dari apa yang disampaikan di dalam buku John Dai Roma ini, bahwa perkembangan agama Islam di Surabaya pada pertengahan abad ke-19 itu sudah cukup baik sekali. Dan kemudian penulis dari buku itu menyatakan bahwa deskripsi seperti ini dianggap sebagai deskripsi yang akurat. Gitu. Artinya penulis ingin meyakinkan bahwa gambaran yang dia berikan tentang keadaan masjid di Surabaya itu deskripsinya sangat akurat. Itu berarti bahwa pada abad ke-19 agama Islam sudah dipeluk dengan baik oleh masyarakat setempat. Nah, menurut catatan Reclef, kalau kita baca seorang ahli sejarah modern Indonesia, dia mencatat bahwa
tahun 1831 itu di Surabaya pengajaran Islam dilakukan di 410 prayer house atau langgar dengan jumlah murid 4.400 orang, termasuk 355 itu perempuan. Artinya ini merupakan jumlah angka yang cukup fantastis pada masa itu. 4.400 orang yang menjadi muridnya. Itu menurut saya sangat fantastis sekali. Nah, jumlah orang yang naik haji di Surabaya pada tahun 1874 itu juga sudah cukup banyak, yaitu 3.110 orang. Dan angka ini menempati nomor 2 setelah Semarang. Ternyata Semarang lebih banyak, yaitu angkanya 4.998 orang. Nah, berdasarkan deskripsi dari Nitslan dan data yang dihimpun oleh Reclef, itu bisa disimpulkan bahwa agama Islam telah berkembang begitu baik di Surabaya pada pertengahan abad ke-19. Nah, yang menarik kemudian bagi saya adalah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan keadaan orang Kristen? Jadi kalau secara situasi sosial ekonomi sudah sangat maju, kemudian dari sisi agama Islam perkembangannya juga sangat maju, bagaimana dengan keadaan orang Kristen di Surabaya? Nah, ini menarik. Kenapa? Karena begini, Bapak Ibu, teman-teman semua. Orang Kristen Eropa itu sebenarnya mulai tiba di Surabaya itu sejak VOC berhasil mendirikan loji di kota itu pada tahun 1617. Itu artinya awal abad ke-17 sebenarnya. Itu sudah ada loji VOC. Artinya ada kehadiran orang-orang Belanda di Surabaya yang beragama Kristen Protestan, Calvinis. Namun yang menarik, mulai ada pelayanan terhadap orang-orang Kristen Eropa yang tinggal di kota Surabaya itu baru ketika Surapati menyerah kepada Komandan Howard Knoll. Pada tahun 1708. Itu artinya sudah hampir 100 tahun baru ada yang namanya pelayanan terhadap orang Kristen Eropa. Gedung gereja yang pertama kali didirikan itu pada tahun 1759. Ya. Itu artinya 142 tahun setelah VOC berhasil mendirikan loji di Surabaya, baru ada yang namanya gedung gereja. Ya, ini bukan waktu yang bukan rentang waktu yang pendek. Saya pikir ini rentang waktu yang sangat panjang sekali, gitu ya. Nah, gedung tersebut juga bukan dibangun oleh VOC, tetapi oleh inisiatif perorangan, yaitu seorang bernama Abraham Christopher Cole, seorang kepala pedagang dan letnan gubernur di Jawa Timur pada masa itu. Nah, ini batu yang sekarang kalau tidak salah tersimpan di GPIB yang ada di Surabaya. GPIB apa ya, Pak Dimas? Immanuel ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa GPIB memang Pak di Surabaya. Yang tertua semacam ada belunduknya di atasnya. Itu di daerah mana itu? Ya, yang jelas Immanuel Surabaya. Ya, Immanuel ya, betul ya. Yang jelas batu ini disimpan di situ. Nah, saya belum pernah ke sana, sebabnya saya baru sempat menengok gereja Katolik yang di dekat Kota Tua di Surabaya. Saya pernah itu ada gereja Katolik yang cukup tua di sana. Oh, gereja. Nah, dari sini tampak bahwa VOC tidak menaruh minat yang cukup memang pada usaha pemeliharaan kerohanian orang-orang Eropa, apalagi pada perkabaran atau penyebaran agama Kristen di lingkungan orang-orang lokal. Jadi VOC itu nggak punya minat itu. Nah, yang menyedihkan menurut saya adalah ketika Daniels seperti yang kemarin saya sebut menjadi gubernur jenderal, justru keadaan kekristenan juga menjadi lebih buruk.
Bangunan gereja justru oleh Daendels dijadikan sebagai tempat pencetakan uang logam dari tahun 1808 sampai 1815 seperti yang saya sebut di hari pertama. Baru pada Maret 1815 ketika Jawa di bawah kekuasaan Inggris, anggota jemaat Calvinis mengajukan permintaan untuk menggunakan gedung tersebut difungsikan kembali sebagai gereja. Dan Raffles menyetujui permintaan tersebut sehingga pada 14 April 1815 gedung yang dibangun oleh Christopher tadi digunakan lagi sebagai gereja. Keadaan rohani orang Kristen Belanda juga tidak baik. Jadi tidak baik-baik saja. Kurang baik lah, bukan hanya tidak baik, sangat buruk sebenarnya. Yang Peter Zundkun menyebut keadaan kerohanian orang-orang Eropa itu seperti kumpulan orang tak bertuhan, katanya. Jadi begitu parahnya memang orang-orang Eropa pada masa itu dari sisi agama. Minat orang Eropa yang tinggal di Nusantara itu terhadap kehidupan gereja itu semakin berkurang sehingga dalam laporan regional yang ditulis tahun 1880 itu disebutkan gereja Protestan hanya menunjukkan sedikit tanda-tanda kehidupan. Ketidakpedulian adalah karakteristiknya yang paling mencolok. Jadi memang seperti itu. Jadi itu keadaan orang-orang Kristen Eropa. Kehidupan orang Kristen di Surabaya pada masa itu sangat memprihatinkan. Kalau Enklar menuliskan bahwa meskipun banyak orang yang sudah dibaptis, tapi mereka tidak peduli dengan yang namanya firman Tuhan. Gitu. Orang-orang Kristen itu hanya mencari kepuasan dan kenikmatan-kenikmatan dunia fana. Nah, itu keadaan orang Kristen di orang-orang Kristen Eropa yang ada di Surabaya. Nah, ini sangat berbeda dengan keadaan orang-orang Islam yang ada di Surabaya. Jadi orang-orang Islam di Surabaya sementara masjid itu dipenuhi dengan umat ketika hari Jumat, justru Kristenan gerejanya dijadikan sebagai tempat pencetakan uang logam. Baru dikembali lagi kemudian dijadikan gereja pada tahun 1815. Itu berarti orang-orang Eropa yang ada di Surabaya itu tidak begitu peduli dengan kehidupan yang namanya agama. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Johannes MD itu menjadi tokoh yang sangat sentral di dalam penyebaran api misi di Surabaya. Nah, yang menarik Johannes MD ini juga bukan seorang tenaga sending. Johannes MD itu adalah pegawai kolonial yang kemudian dia mundur dari bekerja dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda, dia mengundurkan diri dan dia memilih menjadi entrepreneur, menjadi seorang pedagang atau seorang pengusaha. Namun penyebaran agama Kristen Protestan di sekitar Jawa Timur dan tumbuhnya gereja GKJW, ya gereja Kristen Jawi Wetan dan sebagainya, itu tidak bisa dilepaskan dari tokoh yang bernama Johannes MD. Namun memang Johannes MD namanya mulai mencuat disebut-sebut itu setelah ada laporan pekerjaan sending, yaitu setelah peristiwa pembaptisan orang Kristen dari Desa Wiyung di sekitar Surabaya pada tahun 1843. Dan komunitas di Desa Wiyung inilah yang sebenarnya dipelopori oleh Kiai Dasimah. Kiai Dasimah saya akan coba sedikit mention di hari ketiga. Nah, siapakah MD? MD itu lahir pada 18 Desember tahun 1774 di Jerman. Di tengah-tengah keluarga yang sangat sederhana. Di tengah-tengah keluarga yang sangat sederhana, Johannes MD mencoba untuk memperbaiki kehidupannya. Sehingga dia mencoba merantau berangkat ke Amsterdam di Belanda. Jadi dia bukan orang Belanda. Cuma kan pada masa itu di kita itu kalau melihat orang kulit putih
selalu itu disebut sebagai Londo. Ya, itu meskipun dari Jerman orang tidak peduli, ya orang Jerman, orang Rusia ya mereka itu Londo gitu ya. Tujuan kepergian daripada MD ini sebenarnya adalah untuk mempelajari usaha yang sudah dikembangkan oleh ayah. Nah, namun di dalam kisahnya kemudian MD bertemu dengan seorang pelaut yang berkisah ada sebuah negeri yang bernama India, India Belanda yang tidak ada musim dingin atau musim salju. Nah, menurut Yohanes MD ini sangat berlawanan dengan kejadian pasal 8 ayat 22 yang dituliskan kalau dibaca itu bahwa selama bumi masih ada tak akan berhenti musim menabur, menuai, dingin, panas, kemarau dan hujan. Gitu ya, dingin, panas, kemarau dan hujan. Nah, ketertarikan pada informasi ini menurut kisahnya ini MD kemudian terdorong hatinya untuk berkunjung ke Hindia Belanda. Kemudian dia mendaftar, tiba di Batavia dan singkat cerita setelah dia di Batavia kemudian dia ditugaskan ke Banjarmasin. Dan setelah di Banjarmasin dia pindah ke Semarang. Itu pada tahun 1808. Berarti itu pada masa Dandeles. Tidak lama tinggal di Semarang, kemudian dia pindah ke Surabaya pada tanggal 16 Februari tahun 1809. Nah, seperti apa yang saya sebut di awal tadi, bahwa pada abad ke-19, pada tahun-tahun itu, Surabaya itu sudah menjadi kota perdagangan terbesar setelah Batavia. Dan sudah menjadi kota yang cukup majemuk, karena ada orang-orang Belanda, ada orang Arab, ada orang Tionghoa, orang Jawa, dan sebagainya. Nah, atas perintah dari Gubernur Jenderal Dandeles, kemudian Yohanes MD ini ditempatkan di bengkel konstruksi pembuat pabrik. Karena memang di Surabaya eh, eh, banyak pabrik seperti tadi yang saya sebutkan, pabrik-pabrik yang didirikan. Nah, setelah 1 tahun bekerja di bengkel konstruksi tersebut, kemudian Yohanes MD mencoba untuk mengajukan pengunduran diri. Tampaknya bosan dia bekerja terus. Dan ketika dia kemudian tidak lagi bekerja pada pemerintah Hindia Belanda, dia mulai menekuni profesi sebagai tukang arloji bersama sahabatnya yang berasal dari Jerman, ya bernama Lambre. Dan pada 4 Agustus tahun 1811, dia menikah. Seperti kebiasaan orang Eropa pada masa itu, karena tidak banyaknya perempuan Eropa yang datang ke tanah Hindia Belanda, sehingga menikahnya pasti tidak dengan orang Eropa, tetapi menikahnya adalah dengan orang lokal. Dia menikahi, Yohanes MD menikahi perempuan Jawa. Dan menurut literatur yang saya baca, yang cukup tua juga, yang berjudul Vader MD de Horlogemachher van Surabaya, dia istrinya itu beragama Islam. Tapi kemudian istrinya setelah menikah dengan Yohanes MD mengubah namanya menjadi Amarentia Manuel. Nah, dari pernikahannya itu lahir satu-satunya anak perempuan yang bernama Johanna Wilhelmina MD. Nah, kenapa ini saya sebut penting? Karena peran daripada dua perempuan ini sangat penting di dalam pemberitaan Injil. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya Johannes MD ini karena dia orang Jerman, dia sangat tidak menguasai bahasa Jawa. Tetapi istrinya sangat menguasai bahasa Jawa, sehingga nanti yang menyalin salinan-salinan Injil Markus yang didapat Johannes MD itu adalah istrinya. Dan anaknya itu bertugas membagi salinan-salinan tersebut di pasar-pasar dan sebagainya. Jadi sehingga
dua nama perempuan ini saya tonjolkan. Ya, kenapa ya? Salah satunya biasanya kalau kita berkisah tentang narasi sejarah, nama-nama perempuan itu jarang disebut. Yang banyak disebut adalah nama laki-laki. Sehingga penting juga nama perempuan itu dimunculkan dengan porsinya karena memang mereka berperan di dalam penyebaran agama Kristen. Ya. Usaha yang dirintis oleh Yohanes MD sebagai pengusaha ya, entrepreneur, dan menurut laporan yang ditulis di Out Surabaya, sangat berhasil dan menjadikan MD cukup makmur, gitu. Ya, kaya lah, gitu ya, hidupnya enak. Nah, di gambar ini adalah lukisan bagian luar rumah MD terletak di jalan yang kemudian hari diberi nama MD Straat, gitu ya, berada di sisi Sungai Kalimas, karena memang di Surabaya itu ada Kalimas, ya, Sungai Mas, menjadi tempat berkumpulnya komunitas orang saleh Surabaya, dan gambar aslinya itu dilukis dengan menggunakan kapur berwarna yang dimiliki oleh seorang warga kota Surabaya, dan itu kemudian dimasukkan oleh von Faber di dalam bukunya Out Surabaya. Kemakmuran daripada Yohanes MD berkat merintis usaha sebagai seorang tukang arloji, membuat arloji, itu tampak juga memang dari bangunan rumah ini. Bahkan rumahnya bisa dijadikan sebagai tempat pertemuan para anggota komunitas Kristen di sekitar Surabaya karena besarnya rumah itu. Ini adalah gambar bagian dalam lantai bawah rumah MD. Di lantai atas itu tempat pertemuan keagamaan, tersedia kamar juga untuk para misionaris. Jadi Yohanes MD itu di rumahnya, dia memang ketika membangun, dia ingin memberikan tempat bagi para nabi yang sedang singgah di kota Surabaya untuk bisa mampir di Surabaya, di rumahnya, dan gratis. Dan sehingga nama Yohanes MD ini sangat terkenal di kalangan para misionaris, khususnya tenaga-tenaga misionaris yang akan ke Ambon dan sebagainya. Mereka biasanya akan singgah sementara di rumahnya Yohanes MD. Dan foto ini diambil sekitar tahun 1911 pada acara pertemuan misionaris. Nah, MD banyak mengalami perubahan itu khususnya setelah dia berjumpa dengan Joseph Camp. Siapa Joseph Camp? Joseph Camp adalah seorang tenaga misi yang diutus pada masa 1814, pada masa Inggris ketika berkuasa. Kan ada 3 hari pertama kemarin yang saya sebutkan, ada J.C. Sapper, ada Joseph Camp, dan satu lagi ada Gottlob Bruckner. Ya, Bruckner bekerja di Semarang di lingkungan orang-orang Eropa, Sapper bekerja di Batavia, sedangkan Joseph Camp itu dikirim dia ke Maluku, Ambon. Nah, yang menarik nanti pertemuan MD dengan Joseph Camp. Ya. Nah, saya ingin menekankan sekali lagi ya, Yohanes MD itu bukan seorang tenaga sendiri. Dia bukan sendeling. Dia adalah seorang awam yang tak pernah mendapatkan pendidikan teologi. MD itu seorang entrepreneur sejati. Nah, karena dia seorang entrepreneur sejati, dia juga seorang yang merdeka, yang tidak terikat dan tidak tergantung pada lembaga misi, termasuk juga tidak terlalu banyak terikat dengan peraturan Hindia Belanda. Sebagai seorang entrepreneur, ya secara finansial itu juga saya support, tidak bergantung pada lembaga misi, baik untuk kehidupannya maupun untuk aktivitas kegiatan keagamannya. Bahkan dia bisa mensupport untuk membiayai aktivitas keagamaan.
Sehingga kenapa kemudian saya tekankan betapa pentingnya itu peran pedagang di dalam proses penyebaran agama Kristen. Dan salah satunya adalah Yohanes MD. Pekerjaan yang ditekuni oleh MD ini memberikan keuntungan bagi MD. Karena MD kemudian sangat tidak asing bagi para sendeling yang bekerja di Hindia Belanda. Jika para tenaga sending ini datang ke Surabaya, mereka pasti akan mengunjungi bahkan bermalam di rumah MD. Jadi MD itu namanya sangat terkenal sekali di antara para tenaga misi yang datang khususnya ke Surabaya, mampir di Surabaya. Nah, perubahan yang terjadi di dalam kehidupan MD itu tatkala dia bertemu dengan Joseph Camp. Itu perubahan yang penting sekali yang terjadi, itu pertemuannya dengan Joseph Camp. Nah, kisah perjumpaan MD dengan Joseph Camp itu merupakan sebuah kisah yang tanpa disengaja sebenarnya. Kenapa? Karena begini. Sebelum berangkat ke Ambon, karena Joseph Camp ini diutus ke Ambon, ada buku yang ditulis oleh Enklar kan, Joseph Camp Rasul bagi Maluku. Sebelum dia berangkat ke Ambon, selama setengah tahun Joseph Camp itu harus ditugaskan di Surabaya untuk sementara sambil menunggu jadwal kapal. Kenapa? Karena kapal pada masa itu sangat tergantung dari kemana arah angin bertiup. Ya. Keadaan kekristenan di Surabaya ketika Joseph Camp tiba, sudah saya sebutkan tadi, itu sangat memprihatinkan. Mereka hidup di dalam keadaan kemerosotan moral, juga jarang melakukan ibadah. Kenapa ya? Salah satunya karena tidak ada pendeta yang melayani. Sehingga Joseph Camp selain ketika di Surabaya dalam waktu yang tidak panjang, itu 6 bulan, itu juga melayani orang-orang Kristen Eropa yang ada di sekitar Surabaya, Gresik, Pasuruan, Probolinggo, Panarukan, Banyuwangi, Bangkalan, bahkan sampai Sumeneb. Nah, di tempat inilah Camp dengan warisan. Jadi Joseph Camp ini berasal dari sebuah komunitas Herrnhut, kelompok Pietisme yang punya semangat di dalam mengabarkan Injil. Nah, Joseph Camp itu mengajarkan dan menyebarkan Injil di Surabaya, dan Joseph Camp melaporkan kepada lembaga yang mengutusnya, yaitu London Missionary Society yang bekerja dengan NZG. Kenapa bekerja dengan NZ? Nederland Sending Genootschap. Ya, kenapa kok meskipun Nederland Sending Genootschap didirikan di Belanda, tetapi perlu bekerja sama dengan London Missionary Society, ya karena pada waktu itu Jawa ada di dalam kekuasaan Inggris. Nah, dia melaporkan Joseph Camp bahwa dia bertemu dengan seorang Lutheran dari Jerman yang mempunyai iman yang hidup. Dan salah satunya adalah MD. Ya, karena kan ada temannya MD juga tadi. Nah, MD itu memang pribadi yang sangat antusias dalam menyambut kehadiran Camp di Surabaya. Nah, pada waktu Camp meminta MD untuk terlibat secara aktif untuk memperbaiki kerusakan moral masyarakat di Surabaya, khususnya orang-orang Eropa Kristen, dengan menumbuhkan semangat rasa religius dan kehidupan Kristen dengan mengadakan ibadah rutin di rumahnya. MD langsung mematuhi, mengikuti anjuran daripada Joseph Camp. Sehingga Camp ini menemukan orang-orang yang sangat tepat. Jadi ditemukan itu, Yohanes MD ketemu seorang tenaga misi, Joseph Camp. Tetapi Yohanes MD bukan seorang tenaga misi, dia adalah seorang tukang arloji. Nah, sebelum berangkat ke Ambon, kemudian Joseph Camp memilih 10 warga jemaat yang sederhana dan dianggap saleh untuk meneruskan usaha untuk mengabarkan kekristenan itu di Surabaya. Dan salah seorang anggota kelompok ini adalah Yohanes MD.
Dan dari sinilah kemudian tumbuh kelompok MD yang setia mengadakan pertemuan ibadah. Nah, kelompok-kelompok ini memang kemudian agak menjadi kelompok yang cukup fanatik, sehingga sering dijuluki mereka itu adalah kelompok orang saleh Surabaya. Jadi ini kelompok orang-orang saleh Surabaya. Nah, itu secara resmi dibentuk pada tanggal 14 November tahun 1814. Nah, memang kelompok ini terdiri dari orang Eropa, setengah Eropa, dan kebanyakan mereka juga berbahasa Melayu. Nah, menurut catatan dari sebuah majalah, ya, majalah Netherlands Sandling Genootschap, anggota komunitas orang-orang saleh Surabaya itu salah satunya adalah Adolf Christian Guns. Dia seorang yang bekerja di bidang hukum. Yohanes MD dan istrinya, ya, yaitu Amarentia Manuel, ada Lambrecht, Hendrik Lambrecht, temannya Yohanes MD. Tetapi selain itu juga ada yang bernama Konrad Lawrence Cullen. Artinya sebenarnya Konrad Lawrence Cullen itu juga dipengaruhi oleh spiritualitas dari Joseph Camp yang ditularkan ke Yohanes MD, dan kemudian itu juga menular ke Konrad Lawrence Cullen. Nah, ini Konrad Lawrence Cullen ini yang kemudian dia masuk ke pedalaman Jawa Timur di daerah Mojo Agung, yang kemudian mendirikan komunitas Kristen Jawa pertama kali. Itu adalah Konrad Lawrence Cullen di Ngoro. Itu nanti akan saya bahas di hari ketiga. Jadi saya akan bahas dengan detail di hari ketiga. Nah, saya sendiri sebenarnya ingin mempelajari lebih jauh nih, masih tokoh-tokoh ini tuh siapa saja ini, karena ini menurut saya ini menarik ya, tokoh-tokoh ini, dan saya ingin menelusuri lebih jauh karena saya mau menulis satu artikel bagaimana kaitan kelas menengah, karena mereka ini kan kelas menengah ini, para pedagang, profesional di bidang hukum, itu mereka adalah kelas menengah. Bagaimana peran kelas menengah itu di dalam kebangkitan agama. Karena saya lihat agama itu bangkit biasanya bukan dimotori oleh kelas bawah, tapi dimotori oleh kelas menengah. Kelas menengah itu menjadi pemicunya. MD menjadi tokoh yang sangat berpengaruh bagi pengembangan kelompok orang saleh Surabaya dan dalam kegiatan penyebaran agama Kristen di Surabaya. Meskipun kemudian Joseph Camp berangkat ke Ambon pada awal tahun 1815, warisan spiritualitas semangat misi dari Joseph Camp yang diturunkan ke Johannes MD itu tidak hilang. Sehingga menurut saya itu sangat membuahkan hasil. Nah, bagaimana kemudian pertemuan MD dengan Bruckner yang kemarin juga sudah saya sebut begitu ya. Ya, Gottlob Bruckner yang berasal dari Jerman Timur ini banyak. Jadi sebenarnya orang-orang Jerman ini punya pengaruh besar gitu ya bagi perkembangan kekristenan. Dan kemudian pada tahun 816 ketika dia ditugaskan di Semarang menjadi pendeta Indisiterek, dia mengundurkan diri dan dia bergabung dengan Baptist Missionary Society dan mulai menerjemahkan terjemahan Perjanjian Baru yang pada tahun 1825 itu sudah selesai direvisi bersama penutur asli. Namun sayangnya seperti kemarin yang saya hari pertama saya sebutkan, sebelum terjemahan tersebut selesai dicetak, sudah muncul perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda, yang itu kemudian juga mempengaruhi kebijakan Belanda terhadap termasuk salah satunya adalah
penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Jawa. Yang kemudian terjemahan itu akhirnya diterbitkan di Serampur, India, yang selesai dicetak pada awal 1831. Pada 12 Juli 1831, Bruckner pulang ke Semarang membawa 200 eksemplar perjanjian baru dan 12.000 traktat, namun kemudian baik Alkitab maupun traktat itu disita oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, kemungkinan atas petunjuk Kam. Kenapa? Karena kan MD bersahabat dengan Kam. Kam teman seperjalanan Gottlob Bruckner. Pasti mereka kontak-kontak lah melalui surat ya, tentu bukan melalui WhatsApp ya, karena belum ada pada masa itu. Nah, MD ini berkenalan dan berhubungan melalui surat menyurat dengan Bruckner setelah dikenalkan oleh Joseph K. Dan pada masa itu di pedalaman Jawa biasanya masyarakat hanya memahami bahasa Jawa, sementara MD tidak memiliki Alkitab dalam bahasa Jawa, sehingga MD juga tidak memahami bahasa Jawa. Nah, dari Bruckner inilah kemudian MD mendapatkan terjemahan Injil Markus ke dalam bahasa Jawa. Nah, bagian kecil terjemahan Injil Markus dalam bahasa Jawa ini sangat berarti bagi pembentukan komunitas Kristen Jawa di Wiyung. Nah, komunitas Kristen Jawa di Wiyung itu komunitas Kristen yang kedua. Karena yang pertama adalah komunitas Kristen Jawa yang pertama adalah yang didirikan oleh Konrad Slauenschule. Komunitas Kristen Jawa di Wiyung itu dipimpin oleh Kiai Dasimah. Kisah tentang bagaimana Pak Dasimah, pemimpin Kristen komunitas Jawa di Wiyung, mendapatkan bagian Injil Markus itu menarik. Tapi saya tidak akan sebut secara detail karena mestinya ini ada bagian khusus membahas nanti tentang Kiai Dasimah. Jadi istri MD itu menyalin kalimat-kalimat ya, pembukaan dari Injil Markus itu di dalam bahasa Jawa. Disalin, setelah disalin, anaknya tadi, Yohana Wilhelmina MD ini, kemudian dia diberi tugas untuk membagikan beberapa terjemahan tersebut kepada orang-orang Jawa yang bisa membaca. Dan menurut kisahnya itu disebarkan di pasar. Nah, salah satu terjemahan itu jatuh ke seorang yang bernama Kiai Midah. Nah, Kiai Midah itu tidak bisa membaca tulisan bahasa Jawa, tetapi dia punya teman. Temannya adalah Kiai Dasimah. Sehingga kemudian terjemahan tersebut diberikan kepada Kiai Dasimah. Nah, sahabat Kiai Dasimah, terjemahan tersebut disimpan dengan baik karena Kiai Dasimah sangat penasaran dengan isi daripada bagian Injil Markus ayat yang pertama. Ya, bagian yang pertama dari Injil Markus, yaitu yang berisi tentang bahwa Yesus Kristus anak Allah yang hidup. Masa Allah kok beranak? Nah, itu pertanyaannya bagi Pak Dasimah. Tetapi menurut saya menarik. Jadi membahas kisah tentang pertobatan dari sisi teori konversi agama itu sangat menarik menurut saya. Oke, saya akan lanjut. Lanjut karena Pak Dasimah itu kisah tersendiri ya. Bagaimana kemudian pengaruh Joseph Camp dan Bruckner pada komunitas Yohanes MT? Warisan rohani yang ditanamkan Joseph Camp pada kelompok ini itu seumpama pohon anggur itu dia berbuah lebat. Semangat pietis ala Herrnhut yang diwariskan oleh Joseph Camp pada kelompok ini telah melahirkan spiritualitas Herrnhut baru di Surabaya. Dan selain itu kelompok pietis Herrnhut juga sangat menekankan tentang tugas mewartakan Injil. Zinzendorf menekankan pemimpin daripada gerakan Moravian adalah semangat untuk mengabarkan Injil. Pengaruh yang pertama adalah munculnya orang-orang saleh atau orang-orang suci Kristen di Surabaya. Nah, yang menarik, desakan Joseph Camp seperti tadi yang saya sebutkan untuk
kepada MD untuk mengambil peran aktif dalam memperbaiki kematian rohani dengan cara mengadakan ibadah itu disambut dengan baik, dan itu betul-betul menjadi ciri khas kelompok Pitiisme itu terbentuk di Surabaya. Kenapa? Karena ibadah-ibadah rutin yang dilakukan oleh kelompok Yohanes MD ini, pertama ada pertemuan doa setiap hari Minggu malam. Yang kedua, setiap bulan sekali pada hari Senin, minggu pertama diadakan pertemuan doa dan membahas laporan bulanan yang diterima dari Belanda. Kemudian pertemuan-pertemuan rutin Rabu diadakan untuk membicarakan hal-hal yang sedang berlangsung atau yang perlu dibicarakan. Selain itu, para anggota komunitas orang suci Surabaya ini juga wajib menghadiri ibadah minggu. Jadi tidak boleh mereka meninggalkan atau menarik diri dari gereja atau yang disebut dengan indisiker. Ya. Mereka harus menjadi teladan untuk menghadiri ibadah umum pada setiap hari minggu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Johannes MD dengan teman-temannya itu menurut Van Huvell, dia menuliskan meskipun mereka sedikit, namun mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam menjalankan ibadah mereka. Jadi terjadi perbaikan kerohanian di Surabaya. Mereka saling berkunjung dan subjek percakapan mereka adalah tentang kekristenan. Sebagaimana kebiasaan orang Jawa yang suka begadang, mereka juga sering menghabiskan waktu untuk duduk sambil menikmati makanan dan sebagainya. Untuk apa? Untuk membahas, mendengar tentang kitab suci dan sebagainya. Ini adalah ciri khas daripada kerohanian yang dibangun oleh komunitas MD. Yang kedua, pengaruhnya adalah munculnya semangat untuk mewartakan Injil. Seperti yang saya sebutkan tadi, orang-orang saleh Surabaya itu setelah kehadiran KAM itu membawa pengaruh besar khususnya dalam perkabaran Injil. Ya. Bahkan kemudian mereka membuat badan sending, jadi sendeling, perkumpulan sendeling bantu Belanda di Surabaya, Nederland Hulp Sendeling Genootschap te Surabaya. Jadi ada badan misi bantu untuk di Surabaya. Dalam sumber-sumber lain juga disebutkan bahwa yang mendirikan lembaga ini itu sebenarnya dimotori oleh Joseph Camp. Dan semangat MD untuk mengabarkan Injil juga mendapat dukungan dari istri dan anaknya. Itu seperti yang saya sebutkan. Misalnya ada seorang penulis Luman yang mengatakan istrinya yang telah lama meninggal pada waktu dia sehat dengan setia telah membantunya dalam mencari orang-orang Kristen yang diabaikan. Dan setelah itu ia dibantu oleh putrinya. Jadi semangat MD dalam menyebarkan Injil pada tahun 820 telah membuat dia harus berurusan memang kemudian juga dengan aparat keamanan. Bahkan MD itu sempat masuk penjara. Kenapa? Karena dia diadukan oleh pendeta Indesekerk ya, yang dianggap MD itu memberikan kritik terhadap khotbah. Sehingga pendeta tersebut marah dan kemudian akhirnya Yohanes MD dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi menurut saya pemerintah Hindia Belanda memenjarakan MD bukan alasan itu. Menurut saya adalah pemerintah Hindia Belanda agak takut dengan kefanatikan yang muncul di tengah komunitas diketuai atau dimotori oleh Johannes MD. Seperti yang saya sebut kemarin. Apalagi di Surabaya kan boleh disebut tadi saya katakan bahwa perkembangan agama Islam, penganut Islam itu kan cukup sangat baik. Tapi ketika MD dimasukkan di dalam penjara,
menurut kisahnya, MD juga mulai menyebarkan Injil pada rekan-rekan tahanannya. Yang akhirnya, ya sudah, karena takut MD akan melakukan terus menyebarkan Injil, akhirnya dia dilepaskan. Ya, ya ini kisah yang menarik. Nah, pengaruh yang berikutnya adalah ya, tumpangan bagi para tenaga sending. Jadi MD ini rajin untuk memberikan tumpangan bagi tenaga sending. Kenapa? Eh, ini dianggap sebagai respon terhadap perkataan Yesus di Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sehingga di rumahnya yang terletak di pinggir Sungai Kalimas tadi, MD menyediakan ruang khusus yang pintunya selalu terbuka bagi para tenaga sending yang datang ke Surabaya. Biasanya para tenaga sendingnya akan menginap di rumah MD dan kemudian baru melanjutkan perjalanan ke tempat yang dituju. Luman menyatakan bahwa 4 kamar dibangun oleh MD di belakang tempat tinggalnya yang sederhana, yang dengan sungguh-sungguh dia sebut sebagai kamar para nabi. Dan setiap misionaris akan disambutnya dengan hangat dan semua diberikan secara cuma-cuma, jadi gratis. Sehingga hal tersebut membuat nama MD itu tak terlalu asing bagi para tenaga sending yang datang ke Surabaya. Jika mereka datang ke Surabaya, pasti mereka akan mengunjungi MD. Nah, salah satu ada kesaksian bagaimana ramahnya MD dengan istrinya di dalam menyambut para tenaga sending ini. Itu ada tenaga sending yang bernama Riedel, yang pada 10 Juli 1830 dia berangkat dari Batavia dan kemudian dia tinggal di rumah MD. Selama 3 bulan dia tinggal di rumah MD, dia dilayani dengan baik, dan ketika hendak berangkat ke Sulawesi pada 19 Oktober 1830, pada malam sebelumnya mereka berdoa bagi perjalanan Riedel. Dan Riedel menuliskannya begini, pagi-pagi sekali Ibu MD dan anak perempuannya mengepak beberapa keranjang penuh dengan pisang dan mangga sebagai bekal dalam perjalanan, dan Bapak MD pun menghantarnya sampai ke Gresik, tempat berlabuhnya kapal, jaraknya 0,5 mil dari Surabaya. Nah, itu menurut saya menarik. Jadi MD betul-betul ramah dan dia memberi tumpangan bagi para misionaris yang akan melanjutkan perjalanannya dari kota Surabaya ke tempat-tempat yang lain. Bahkan pada tahun 1848 itu ada seorang yang bernama Nicodemus, murid dari Becker, tenaga sending di Kalimantan, juga sempat berkunjung ke rumahnya. Sehingga memang rumah MD itu menjadi tempat yang persinggahan yang menyenangkan bagi para tenaga sending yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia bagian timur seperti Ambon, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali. Biasanya mereka akan tinggal di Surabaya sambil menunggu jadwal keberangkatan kapal dari pelabuhan Surabaya. Selain itu juga pengaruhnya yang berikutnya, yang keempat, itu ada pelayanan sosial. Karena Johannes MD itu juga aktif dalam mendirikan sebuah perkumpulan untuk anak-anak Kristen pada September 1832 yang didirikan oleh suster misionaris dari Rotterdam bernama Agnes van der Veen. Sampai MD wafat, perkumpulan tersebut masih ada di bawah arahan anak perempuannya yang diteruskan oleh Johanna Wilhelmina MD. MD kemudian bekerja sama dengan Rumah Sakit Kusta di Pegirian, Surabaya, dan mengadakan pendekatan reguler dan pekabaran Injil, sehingga pada tahun 1851 itu ada sekitar 50 orang yang menjadi Kristen. Nah, ini
kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh MD. MD juga punya pandangan ke depan yang sangat baik menurut saya. Kenapa? Karena untuk bisa terus melakukan kegiatan eh, penyebaran agama Kristen yang lebih besar, maka perlu dukungan yang besar. Nah, untuk mendukung kegiatan pelayanannya, dia mulai mendirikan lembaga dana. Berpikir pada tahun 1852. Yang itu kemudian diakui oleh keputusan pemerintah pada 11 September 1852 nomor 4. Gunanya untuk apa? Untuk peningkatan pendidikan Injil bagi anak-anak dari kalangan Kristen Jawa. Ini merupakan usaha MD yang sangat serius dalam pengembangan pewartaan Injil pada masyarakat Jawa. Dan sikap seperti ini masih jarang ditemukan pada masa itu. Pada awalnya memang kepemimpinan di bawah MD lembaga ini, namun kemudian diserahkan kepada pendeta Brumun. Kemudian bagaimana buah pelayanan daripada Johannes MD? Buahnya seperti apa? Nah, usaha MD beserta istrinya dalam membuat salinan Injil dalam berbahasa Jawa dalam bentuk selebaran dan putrinya yang membagi-bagikan itu membuahkan hasil yang sangat mengejutkan banyak pihak, khususnya pemerintah Hindia Belanda. Bahkan kemudian Bruckner pun tak percaya dengan kejadian itu. Ada berita bahwa ada orang Jawa Kristen, ada orang Jawa yang menjadi Kristen karena selebaran atau bagian daripada terjemahan Alkitab yang dibuat oleh Bruckner. Sehingga pada 23 Juni 1842, ketika dia mendapatkan laporan, dia kemudian melakukan kunjungannya ke desa Diwiyung yang dekat Surabaya. Dan memang menurut Bruckner, di tempat di desa Wiyung itu sudah terdapat sejumlah orang yang menjadi Kristen karena membaca selebaran atau Alkitab yang diterjemahkan di dalam bahasa Jawa yang dikarang oleh Bruckner. Wah, itu 1842 ya, itu berita yang sangat baik tentunya yang membahagiakan bagi Bruckner. Ya, jadi Bruckner menuliskan mereka berkumpul bersama sekitar 20 eh, orang jumlahnya dan kelompok ini tidak memiliki pendeta. Mereka hanya memiliki beberapa traktat dan salinan-salinan perjanjian baru di dalam bahasa Jawa. Namun menurut Bruckner, pengetahuan mereka tentang Injil itu sangat baik. Bahkan kemudian Bruckner menambahkan, orang-orang Jawa yang ada di Wiyung ini mengasihi Tuhan Yesus dan lebih baik mati daripada meninggalkannya. Nah, ini saya pikir apa yang dilakukan oleh Johannes MD, istrinya dan anaknya itu membuahkan hasil yang sangat baik. Sehingga kemudian Fred menuliskan, maka tidak heran jika pemerintah Hindia Belanda menyaksikan dengan tidak percaya pekerjaan beberapa sendeling di Jawa, meskipun mereka tidak berani mengizinkan distribusi Alkitab terjemahan bahasa Jawa yang dikerjakan oleh Bruckner dan selalu berusaha mengarahkan pandangan badan sending ke bagian lain, jangan bekerja di Jawa, di tempat-tempat yang diharapkan tidak akan menimbulkan perlawanan. Tapi di sana tiba-tiba diketahui bahwa pada bulan Desember 1843 itu terdapat 35 orang Jawa yang bergabung dengan jemaat Kristus di gereja Surabaya, yaitu gereja Indisekerk, melalui pengakuan iman dan baptisan. Karena memang pada Desember 1843 ini akhirnya orang-orang Jawa yang ada di Wiyung itu yang meminta dibaptis diberi layanan baptisan oleh Indisekerk. Ada fotonya dan sebagainya. Itu di dalam buku saya lengkap sekali. Dan jumlah itu terus bertambah. Pada tahun 1846 jumlah orang Kristen Jawa telah menjadi lebih dari 229. Dan 1847 bertambah 90 lainnya dibaptis. Dan perkembangan ini akhirnya memaksa pemerintah Hindia Belanda pada 1848 mau tidak mau akhirnya memberikan izin untuk mendistribusikan 300 eksemplar
perjanjian baru yang diterjemahkan oleh Bruckner dalam bahasa itu yang telah disitanya dan mengizinkan Sending untuk mempekerjakan seorang sendeling di sekitar Surabaya, yaitu Yelesma. Sehingga sebenarnya sejak 1848 mau tidak mau pemerintah Hindia Belanda membuka pintu mengizinkan Yelesma bekerja di tengah-tengah orang Jawa. Tetapi perlu diingat, ketika Yelesma bekerja di tengah-tengah orang Jawa, bukan berarti orang Jawa belum ada sama sekali yang menjadi Kristen. Sudah bertumbuh kelompok Kristen Jawa, termasuk yang dimotori, yang dirintis oleh Konrad Slaurenskullen. Karena Konrad Slaurenskullen itu sejak 1827 atau 1829, karena ada dua versi tahunnya. Sehingga sebenarnya tenaga sending Yelesma menurut saya tidak merintis, tapi dia itu menjadi pendamping dan kemudian memberi pengajaran yang lebih baik tentunya. Sehingga menurut saya memang perlu juga kerjasama antara orang-orang lokal dengan badan sending. Tetapi badan sending, tenaga sending tidak perlu mengintervensi terlalu banyak. Supaya apa? Supaya betul-betul kekristenan itu bisa bertumbuh dengan baik. Sehingga pada 1849 jumlah orang Kristen ini kan pertengahan abad ke-19 kan, yang mengaku beriman dan dibaptis meningkat menjadi lebih dari 400 orang. Tentunya menurut saya itu merupakan angka yang sangat banyak jika dilihat kondisi pada masa itu, ya, pada tahun itu. Itu menurut saya angka yang sangat besar. Nah, Yohanes MD memberikan teladan yang sangat baik. MD meninggal pada 20 April 1859 dalam usia 84 tahun, 4 bulan, 2 hari. Nah, sebegitu berpengaruhnya MD, Yohanes MD, bagi orang-orang di Surabaya, bagi perkembangan kekristenan di Surabaya. Ketika dia meninggal, koran Surabaya yang bernama The Ospos Surabaya Koran pada 16 Mei 1859 itu memuat riwayat singkat hidup Yohanes MD itu dalam 2 halaman penuh. Sebegitu pentingnya, Yohanes MD. Dan yang menghadiri proses pemangkapan itu juga sangat banyak. Bahkan ada beberapa yang memberikan kata sambutan, termasuk pendeta Kristen Protestan di Surabaya. Kemudian ada guru agama yang namanya Yohanes Walkus. Kemudian ada Timotius, seorang pendeta jemaat Jawa dari Sidokare, Sidoarjo. Jadi ada juga itu seorang Jawa yang memberikan semacam kata sambutan. Dan kemudian Munir, pendeta gereja Protestan di Surabaya, Indeskerk yang ada di Surabaya itu menutup pidato di pemakaman itu dengan sebuah kalimat diambil dari Wahyu 14:13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerit lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu, MD telah mewariskan harta yang sangat berharga tentunya bagi perkembangan kekristenan di Jawa Timur. Hidupnya telah menjadi inspirasi bagi banyak tenaga sending yang bekerja di Nusantara pada masa itu. Bahkan ada kesan dari seorang tenaga sending yang bekerja di Banjarmasin, Kalimantan, yang sempat singgah di rumah MD, dia menuliskan sebagai berikut. Hari kedua Pentakosta, tepat sebelum jam gereja, kami menerima surat dari saudara Van der Veden dari Surabaya. Kabar tentang yang terkasih saudara MD meninggal dengan damai pada tanggal 20 April dan dimakamkan dengan hormat. Sekitar 80 gerbong telah mengantar jenazah untuk menggambarkan yang melayat itu begitu banyak gitu ya, ke tempat pembaringan terakhir.
di mana khotbah dalam bahasa Belanda, Melayu, dan Jawa diadakan. Jadi ada khotbah, ada kata sambutan di dalam 3 versi, Belanda, Melayu, dan Jawa. Semoga seluruh kota Surabaya mengakui dengan benar apa yang telah dilakukan abdi Allah di antara mereka dan telah dibawa ke perhentian abadi. Begitu mengesankan apa yang dilakukan oleh Johannes MD. Sehingga ada seorang yang bernama Voorhoeven, dia menulis sebagai berikut. Jika seseorang mungkin berkata, saya terlalu kecil untuk melakukan sesuatu untuk misi, izinkan saya menghilangkan kekhawatiran itu dengan cerita tentang Yohanes MD, tukang arloji sederhana di Surabaya, yang tidur di dalam Tuhan pada musim semi tahun 1859. Dia telah bekerja selama 44 tahun untuk pekerjaan Kristus. Memelihara perkumpulan di rumahnya yang telah menjadi berkat bagi banyak orang. Dia adalah pendiri lembaga misionaris Bantu Belanda pada tahun 1815 di Surabaya dan mengadakan pertemuan doa setiap minggu malam untuk perkabaran. Banyak sendeling kami yang dikirim keluar dari Belanda dan tinggal di Surabaya untuk beberapa waktu. Sering mengalami keramahan. 4 kamar telah dibangun untuk kepentingan mereka di belakang rumahnya, yang disebutnya kamar kecil para nabi. Dia adalah seorang Kristen dalam perkataan dan perbuatan. Cahaya di atas gantang. Seorang lelaki tua berusia 84 tahun, yang di dalamnya firman kitab suci menjadi benar. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nah, tampaknya memang MD ini menjadi perhatian publik sehingga bahkan kemudian ada jalan tempat di mana rumah MD berada itu jalannya diberi nama MD Straat, Jalan MD. Dan itu terdapat pada peta kota Surabaya yang dibuat pada tahun 1866. Itu ada yang namanya MD Straat, Jalan MD. Kritik terhadap MD. Dengan tidak memungkiri peran besar MD bagi perkembangan kekristenan di sekitar Surabaya, tentu terdapat kritik juga atas jenis kekristenan yang dikembangkan oleh MD. Dan salah satu kritik adalah dia memaksa orang-orang Jawa untuk mengikuti kekristenan sesuai budaya Eropa. Ya, jadi misalnya potonglah rambutmu pendek-pendek, jangan memakai ikat kepala di gereja, jangan mendengarkan gamelan, jangan menonton wayang, jangan melakukan khitanan, ya. Jangan menyelenggarakan selamatan, jangan menyanyikan tembang Jawa, jangan merawat pekuburan, jangan menaburkan bunga di makam, jangan membiarkan anakmu bermain-main, dan sebagainya. Itulah yang kemudian eh, kritik yang diberikan biasanya oleh eh, eh, para misiolog terhadap Yohanes MD. Tapi bagi saya sebagai seorang sejarawan, saya sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Yohanes MD di dalam konteks bahwa pada waktu itu memang pemahaman misi itu belum terlalu sebagus sekarang begitu. Jadi saya pikir MD hanya dengan ketulusannya itu dia melakukan itu karena dia merasa bahwa itulah yang terbaik dan itulah yang paling dianggap benar. Ya, jadi menurut saya sebenarnya tidak ada maksud untuk tidak baik di dalam hati eh, Yohanes MD. Begitu cintanya dia untuk mengabarkan pekat Injil pada orang Jawa. Justru dia takut kemudian jangan-jangan orang Jawa ini menjadi Kristen kalau tidak lepas dari Jawanya, dia belum menjadi Kristen. Ya, saya bisa memahami kenapa ya salah satunya Yohanes MD itu bukan seorang teolog. Dia seorang entrepreneur, dia seorang pedagang, gitu ya. Yang tentunya kemudian dengan pemahamannya yang sangat sederhana itu dia ingin menerapkan kekristenan yang menurut dia benar. Yang kemudian ini menjadi bentrok menurut saya
berbeda pendapat nanti dengan Konrad Slaurenskulen. Ya. Kenapa? Karena Yohanes MD ini menurut saya meskipun istrinya orang Jawa, tapi Yohanes MD adalah orang Jerman murni. Sedangkan Konrad Slaurenskulen itu darah ibunya sudah mengalir di dalam dirinya. Sehingga menurut saya di dalam diri Konrad Slaurenskulen dia tidak bisa memungkiri bahwa di dalam dirinya juga ada darah dari ibunya yang Jawa. Sehingga kenapa kemudian Konrad Slaurenskulen bahkan kemudian sangat tergila-gila itu dengan budaya Jawa. Sehingga dia betul-betul ingin menjadikan Kristen itu versi Jawa. Nah, itu yang akan saya bahas di hari ketiga. Saya pikir, ah, untuk cerita lebih detail dan sebagainya, Bapak Ibu bisa membaca buku yang saya tulis. Begitu Pak Dimas yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, dan kalau ada tambahan dan sebagainya ya monggo silakan untuk memperkaya kita semua.